Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Satria 2 tak nih. Dimana di sini langsung saja ke permasalahannya, kita akan memperbaiki di bagian pengapian. Ini menurut info dari yang punya motor, motornya nggak mau hidup, mesinnya nggak mau hidup. Ngomongnya pengapian yang nggak ada, pengapian ke bagian koilnya nggak ada gitu ya. Untuk yang komen di kolom komentar belah mesin Satria 2 tak ya, belum ada medianya teman-teman ya. Ini kebetulan ada medianya, memperbaiki di bagian kelistrikan. Mungkin lain waktu kita akan tutorialkan jika ada medianya untuk pembongkaran di bagian mesin gitu ya. Kalau nggak ada medianya, apa yang mau kita belah gitu ya. Oke, langsung saja ke proses perbaikannya, tutorialnya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi edukasi ya teman-teman nih. Ini ngomongnya nggak ada kelistrikannya, nggak ada pengapian yang dari kuil. Kita juga belum tahu lebih pasti ini kronologis masalahnya. Cuman dari ucapan ngomongnya nggak ada pengapian yang dari kuil. Kita coba cek secara detail nih masalahnya. Untuk di bagian speedometer, lampu udah didesekan loh. Nah, lampu udah langsung ke baterai, ke aki. Lampu sen ada, oke. Lampu sen, oh, klakson ada. Ya seharusnya kalau misalkan ada baterainya, kan ini sistem pengapiannya, pengapian CDI-nya udah DC ya. Jadi paralel dari spool dan ke bagian baterai. Jika spoolnya bermasalah, dia akan pindah ke bagian baterai, dan jika baterainya bermasalah, dia akan masuk ke bagian spool. Saling berkaitan antara baterai dengan spool gitu. Jadi udah DC gitu. Kalau misalkan secara logisnya, kalau misalkan kerusakan di bagian spool, berarti dia akan pindah pengapiannya ke bagian aki CDI-nya, dan dia masih bisa menyala gitu. Kalau masalah dari spool gitu, paling cuman sehari 2 hari seiring pemakaian mungkin aki akan habis dan hilang pengapian. Sedangkan ini akinya masih bagus tapi hilang pengapian. Coba kita bicara jangan terlalu jauh dulu, kita langsung saja eksekusi. Kita bongkar di bagian ininya. Ini juga udah bautnya udah nggak ada mungkin oleh yang punya. Ngomongnya di sini nih. Coba kok lihat nih pengapian aja, koilnya. Nah dari sini nih, coba cabut nih dari kabel koil. Nah coba diengkol kontak. Ngomongnya nggak ada pengapian mas sih. Tuh iya bener nggak ada. Oh sedikit pun nggak ada. Coba dipegang, nyetrum nggak? Tolak kayak. Nah ini padahal udah ngontak loh. Nah coba pegang, nggak ada teman-teman, nggak nyetrum sedikit pun. Oke udah, berarti ini fix pengapian yang output dari koilnya nggak ada. Nah sekarang kita buka aja nih, buka ini ya nih, standar 2 coba. Kita cek nih secara bertahap. Oke, nah, cek letak CDI-nya ada di sini. Kalau nggak salah adanya di sebelah sini nih. Kiprok CDI adanya di sini. Ini kabelnya udah lilitan-lilitan kayak gini nih ya. Ini kabel apa lagi nih? Ini buntu nih. Nah, ini oleh. Nah, kanan kiri itulah belah itu. Nah, cabut kunci nak. Nah, jika itu kan kanan. Nah. Mendingan kita bertahap aja ya teman-teman. Kita bongkar dari sini nih supaya teman-teman lebih paham lagi, lebih menjiwa lagi. Yang belum paham supaya bisa paham, yang udah paham ya skip aja videonya. Ini kunci busi dan sebagainya ada di sini. Baterai juga ada di sini. Buka bebok nak kabeh. Dua tak nih bos,
senggol dong. Satria 2 tak. Ini di kita nih di channel ini, di channel YouTube saya nih, di sini ini belum ada nih tutorial baik pembongkaran di bagian mesin, baik perbaikan di bagian kelistrikan untuk 2 tak, ini belum ada sama sekali. Ini perdana nih. Tutorial perdana untuk 2 tak Satria. Satria 2 tak. Di talian ya tutup lah jok nak. Nah, kadel diharap. Oh, bau dan itu talian pakai ripet gunting sih. Gunting nggak bisa kokal ya nak, bok nak. Sendiri. Kita cek bertahap dari sepul aja ya teman-teman supaya lebih ini. Sasin telepon eta. Nomor baru, ntar aja dulu lah. Untuk yang nelpon sorry, kita lagi kerja. Kiproknya udah direnov kayaknya nih. Ini bukan kepunyaannya setahu saya kayaknya. CDI-nya udah bukan kepunyaannya, bukan yang original gitu maksudnya. Kiproknya ini samanya dengan motor Yamaha Mio, Jupiter Jet, Pega R, Pega Jet R, Satria FU yang karburator, Shogun sama Mio Sporty, Mio Bulan sama itu untuk kiproknya. Ini secara global dulu nih teman-teman ya. Digawe video ya, korong tempe ya. Ini secara global dulu nih ya. Kalau misalkan akinya ada, kontak on ya, berarti secara logis nih ya. Kan dari sini kunci kontak masuk input ke kunci kontak ini warna merah, nanti output kunci kontak warna oranye. Warna oranye ini nanti bercabang dia masuk ke CDA gitu. Ya. Otomatis kan CDA yang oranye ini nih sebelah sini ini ada arusnya gitu, ada arus masuk ke bagian CDA gitu. Kalau misalkan kiproknya yang rusak, ini otomatis langsung loswat masuk ke bagian baterai. Seharusnya pengapian dari koilnya ada gitu. Mendingan kita cek secara bertahap aja dulu dari sepul nih, pakai tes pen DC. Ini cek dari sepulnya dulu. Nah kardus bakot, nah kotak itu, nah kotak. Ini kita pahami dulu di bagian soket sepul nih. Ini untuk di bagian sepul ini jalur kabelnya, warna-warnanya kita pahami dulu. Di sini kabelnya yang dari sepul, output dari sepul kuning strip putih dan putih strip merah. Selanjutnya dari sini aja nih. Nih. Coba siaran. Nih ya. Mungkin sepulnya udah pernah diganti imitasi kayaknya nih. Soalnya dari kabelnya nggak pernah diganti ya sepulnya ya. Wis pernah. Sepule wis pernah diganti kian duduk ori. Terus kiproknya duduk gawane, perasaan Satria mah duduk mangkenen. Tipis gepeng. Kian mah padane karo Mio, karo iki, karo apa? Karo Pega Jet R, Jupiter, Suzuki Satria F, Karbu padane, karo Shogun padane Mio, pada jalur pada konon. Jadi ayah terus duduk asli nih man nih, wis pernah diganti. Oke, sekarang kita cek dari racing ya. Merek apa kun? Pokoknya racing be ya. Oke. Oke, bahasa Jawa beta. Bahasa apa sih? Hah? Bahasa Sunda ngerti. Ngerti ya? Wis ya. Bahasa Indonesia be nya. Lebih baik. Nih ini dari sepul ya. Ini dari sepul nih ada 4 kabel. Yang dari sepul ada 4 kabel, warna kuning strip putih, warna putih strip merah.
terus warna hijau strip merah, terus warna biru strip kuning. Nah, seharusnya ini udah hitam. Ya, pokoknya gini nih. Yang ini pokoknya yang dua ini pulsar. Pulsar positif dan negatif intinya. Pokoknya kita pahami dari kabel kuning strip putih ini untuk pencahayaan, kameranya blur. Coba kameranya cek langkotnya. Nah, ini kuning strip putih ini untuk pencahayaan khusus untuk lampu, ya. Dan putih strip merah ini untuk menyalakan spool CDA untuk pengisian juga, ya. Selain ini dua, yang dua ini pulsar positif dan pulsar negatif gitu, oke, ya. Nah, sekarang untuk yang kuning ini untuk pencahayaan, karena pencahayaannya udah di DC-kan. Nah, makanya soketnya dicabut. Jadi untuk aktivitas kabel warna kuning strip putih ini tidak ada. Nah, ini udah dilepas karena lampunya udah DC, di kontak, nyalakan saklar, udah langsung lari ke aki gitu. Nah, sekarang kita cek ke bagian sini nih. Nah, ini untuk pengisian. Sekarang untuk pengecek sinyal positif yang dari spool ini masuk ke minus baterai. Minus baterai boleh, ke bagian bodi mesin boleh ke sini. Ini kita cek ke bagian minus baterai dulu. Nah, cek warna putih. Coba engkol. Maaf. Engkol. Orang ngantik dikontakin mah. Ada, ya. Lagi. Kali lagi. Ada, berarti spool tidak ada masalah untuk spool pengisian dan untuk spool CDA ini. Ya, sekarang untuk pencahayaan, walaupun pencahayaan tidak digunakan, ini kan kita buat tutorial untuk edukasi teman-teman supaya lebih menjiwai lagi, lebih memahami lagi fungsi daripada kabel 4 biji di bagian sini. Nah, ini warna kuning, engkol. Nah, kuning juga ada. Sekali lagi. Nah, ada. Berarti dari spool untuk sementara tidak ada masalah, oke? Nah, selanjutnya dari sini. Dari sini ini akan lari ke kiprok, ya. Kabel putih dan kabel kuning ini akan lari ke kiprok, ke regulator. Sedangkan kabel yang ini, yang dua pulsar, ini larinya ke CDA. Ya, jadi kabel putih ini jangan ada yang sampai terputus dari sini ke bagian kiprok. Ya, dan juga kabel ini, dua ini pulsar, ini jangan ada yang putus, harus sampai dari pulsar, dari bawah, dari magnet ini harus sampai terkoneksi ke bagian CDA. Kalau dua kabel ini, kabel pulsar ini, positif negatif ini yang dari spool tidak sampai ke bagian CDA, jangan harap CDA akan mengeluarkan percikan api. Nggak akan mungkin, mustahil gitu. Ya. Karena yang memercikan bunga api yang keluar dari CDA itu tergantung daripada sinyal pulsar gitu. Di bagian magnet gitu. Nah, sekarang kita cek. Sekarang menggunakan ampometer cara ceknya. Yang ke ini dulu. Nah, kalau teman-teman tidak mempunyai ampometer, bisa teknik pakai test pen aja gini, simple. Ini pasang. Ceklek. Nah, sekarang ini masih sinyal kadisor. Masih sinyal negatif. Nah, sekarang kita cek. Ini kabel putih ini secara tidak langsung yang kita cek tadi yang dari spool. Output dari spool dia masuk ke sini. Nanti keluar kabel merah. Merah ini bercabang nanti. Masuk ke bagian baterai dan masuk ke kunci kontak. Jadi paralel. Oke? Ke kontak dan ke baterai. Kalau ke kontak, nih, satu ke kontak langsung, satu ke baterai langsung. Kalau misalnya yang ke baterai, ini tidak melalui output kunci kontak, melainkan dari sini langsung ke baterai pengisian positif. Yang satunya ke kontak. Sekarang kita cek warna putih nih. Set, ini ada pengapiannya enggak? Coba diengkol lagi. Bahasa Indonesia ya, aja Jawa ya. Engkol. Nah, ini yang dari spool masuk ke regulator, ke kiprok ada lagi. Nah, oke, ada. Nanti keluarnya ini warna merah gitu. Keluarnya warna merah. Nah, merah ini perlu kita cek. Nah, untuk pengecekannya kayak gini. Ceklek. Masukin ke sini. Nah, ini kan langsung dari aki. Untuk mengeceknya susah. Apakah kiproknya ini mengeluarkan tegangan? Karena yang kita sebut tadi, karena di sini paralel, dua kabel berparalel, ya, dari spool pengisian nanti masuk ke bagian baterai dan ke bagian kunci kontak. Nah, untuk menentukan bahwasannya kiprok ini berfungsi dan bekerja dengan baik, ini dilepas dulu. Obeng coba. Obeng kembang. Kucing hijau. Konon.
ban burit terganti. Enggak ban Oh, di situ tuh. Ya. Jadi itu obeng kemana tuh? Aja dulu kin. Oke. Orang-orang obeng kembang-kembang acan kin. Itu dulu sudah udah. Ya. Nah ini akan mati nih. Kalau dibuka lepas. Nah mati. Ya. Jadi untuk mengecek pengapiannya normal apa tidak, ini jangan menggunakan aki dulu, jangan menggunakan baterai dulu, oke? Nah sekarang engkol, coba nyala nggak Vespen? Kalau nyala berarti kiprok tidak ada masalah. Nah lagi. Nah ada. Berarti pengisian dari spool dari kiprok masuk ke baterai ini ada. Nah di sini. Nah tinggal berarti kabel merah ini nih nanti masuk ke kontak. Nih ke kontak. Kira-kira dari kontak ini ada apa enggak nih? Nih kabel ke kontak. Ya kabel merah yang dari regulator dari sini dari sini ini akan bercabang satu ke sini dan satu langsung ke sini. Nah sekarang kita coba di sini. Coba engkol. Selah. Ada tuh kan? Hijau dulu. Ada lah. Ya. B. 4. Ada ya. Nih. Otomatis dari kabel merah ini yang masuk ke sini. Ini ada ya teman-teman. Ada, berarti tidak putus di tengah jalan, oke? Nah, sekarang kita cek yang ke bagian outputnya. Ini masukin dulu. Nah, kunci kontaknya ini, kunci kontak. Kunci kontaknya mana? Bah. Nih, dari sini. Itu kunci kontaknya. Iya benar. Ini pasang awat-awat. Oh bengkok, kalau bukan jok. Apa? Baut? Montira? Kaki? Ada kir. Banyak anak bodakin loh. Lainin bodaki dulu karena karyawannya nggak pada masuk, libur, izin. Aduh, alot. Coba ke, wis lurus dulu coba. Kuncinya ikut dulu, Cing. Iya benar. Nah, di depot tuh. Oh, wis di apa nek? Oh, jokin nek. Orang bisa nggokuan. Astugal. Iya, bukan selau. Kalau yang punyanya ditahu aja nih. Udah pernah jebol di bagian kunci kontak ya katanya. Awas tugal ganti kok kunci kontak. Coba. Tapi orang murah berarti. Oh, baterainya di IG. Oh, dicabut baterainya. Nah, sekarang ya nyarnan on. Ini nggak ada yang megangin kamera dulu. Nyarnan. Saklar. Oh, nu hidungnya tak. Oh, nu leutik. Sayap. Kabel tak. Kamera 4.000. Ya, ajak lagi. Ya, lamun teu fokus, kitu tanya set. Nah, fokus gini ya. Nih sekarang kita cek nih yang masuk ke CDA gitu. Nah, di sini kita pahami dulu fungsi daripada kabelnya, jalur-jalurnya nih teman-teman nih, ya. Nih, coba dulu deket rada, deket. Nah, fokus dah. Nih, ini kabel oranye strip putih. Ini output dari kunci kontak, ya, output dari kunci kontak. Nanti setelah masuk, setelah diproses dari sini 12 volt yang dari kiprok,
diproses oleh CDA, ya. Nanti dia akan keluar kabel ini. Kabel nih, kabel putih strip biru kalau untuk di bagian sini. Kalau di nomor 1 2 3 nomor 4 nih. Ya, ini nanti masuk ke coil. Masuknya ke coil. Nah, untuk yang ini nih 1 2 3 4 5. Nah, nomor 5 warna hitam strip putih ini masa body, nempel ke bagian baterai, ke bagian body dan ke bagian mesin nanti terkoneksinya. Dan untuk yang dua ini nih, kabel kuning strip biru, kabel hijau strip putih, ini pulsar yang dari sepul dari sini, yang tadi ya, nih yang 2 biji. Ini jangan sampai ada yang putus di tengah jalan gitu ya, sini. Nah, sekarang kita cek output dari kunci kontak gitu. Kita tidak menggunakan baterai dulu ya, karena untuk mengecek arus dari sepul keluar dari reciprok, keluar dari kiprok gitu. Nah, coba kamera. Nah, ini tetap di bagian minus baterai. Sini aja yang dekat. Bisa ke bagian sini sebenarnya, ke bagian bodi mesin, ke bagian bodi batangan gitu. Ke sini aja yang dekat. Ada yang dekat, ngapain yang jauh-jauh gitu. Bener Pak? Nah, sekarang nih apa oren nih? Oren strip putih ini output yang dari kunci kontak. Kita coba cek. Ada nggak nih? Engkol lagi. Tadi sok ada dapat. Ada nggak? Saya coba dulu deket. Apa kunci coplok? Rem. Waduh, remnya coplok. Yang bau terbumbang. Oh, iya. Ana ya. Kan itu Pak. Ini dari sini ada. Output dari CDA ada. Nah, seharusnya output ke bagian dari CDA, input ke CDA warna orange strip putih ini ada. Harusnya kan CDA mengeluarkan percikan ya ke coil kabel putih strip biru. Coba kita pasang dulu. Kalau tidak ada, nanti kita masuk ke tahapannya. Kita cek kabel pulsar dan kabel massa, karena satu aja ada yang terputus di bagian sini. Kelima kabel ini nggak akan mengeluarkan pengapian. 5 kabel ini semuanya peran penting. Satu putus, yang lain tidak akan fungsi. Ya, baik pulsar negatif, baik pulsar positif putus salah satunya, baik input yang dari kunci kontak, output kunci kontak, input menuju CDA, ya, ataupun output dari CDA ataupun groundnya yang putus salah satunya, itu nggak akan mengeluarkan api. Jangan harap coil mengeluarkan percikan gitu, ya. Nah, sekarang kita cek output dari CDA. Salesnya tanya, libur hulanya. Ini output dari CDA. Ini soketnya udah nggak ada nih, udah di kayak giniin. Disambung yakin ya. Nah, kita lepas aja nih. Ini output dari CDA masuk ke kuil. Apa nek? Gue coplok si dia pun. Soket ini. Coba di dalam ini. Ya, kita berikan tutorial ini, kira-kira kita telusuri gitu dari sepul dan fungsi-fungsinya gitu. Nanti berhentinya di mana udah gitu, jangan diterusin gitu. Kalau pengen belajar full memahami fungsi semua kabel, ya teman-teman harus ke sini gitu. Harus ke sini kuliah payah. Nah, ini output dari CDA ya. Output dari CDA ini masuk ke coil. Ini cara ceknya bisa ditempel ke sini aja nih. Engkol. Ke bagian itu. Ini ke bagian sini. Nih, ke bagian bodi mesin, ke engkol. Ini ada nggak nih? Dengan syarat kontak on. Nggak ada. Nah, nggak ada ya teman-teman. Oh iya. Yuk, coba ya. Nah, nggak ada. Output dari CDA-nya nggak ada. Nah, di sini kita harus curigai tadi ya. Nah, di sini kita bisa curigai ada beberapa masalahnya ya. Bisa jadi CDA-nya bermasalah ya. Resiko besarnya CDA bermasalah. Yang selanjutnya resiko yang ringan, kabel. Kabel ini ada yang putus gitu maksudnya. Salah satunya kabel ini output dari CDA nih ya. Kabel putih strip merah lagi. Kabel ini nih, kabel putih strip biru yang masuk ke bagian kuil ke sini, ini ada yang putus di tengah jalan. Ataupun kabel pulsar. Kabel pulsar maupun positif maupun negatif ada yang putus
di tengah jalan tidak sampai ke bagian bawah gitu. Yang ketiga, kabel massa. Kabel hitam strip putih ini tidak terkoneksi ke bagian minus baterai atau tidak terkoneksi ke bagian bodi besi pada batangan motor ini sendiri, atau tidak terkoneksi ke bagian bodi mesin pada motor ini sendiri gitu ya. Kalau yang oranye ini kan udah kita cek tadi ada arusnya. Output dari kontak tidak ada arusnya, berarti ini tidak ada masalah untuk sementara. Dan yang terakhir ya, ini bisa jadi dari konektor di bagian sini longgar. Konektor di bagian sini longgar, bisa jadi karena kabel bodinya juga bukan orinya. Nih udah pernah diganti satu paket gitu. Ya, wis pernah. Nah, untuk pengecekan kabel kita butuh apometer. Kita ngambil apometer dulu. Nih. Ini alat yang selalu menemani saya memperbaiki kelistrikan. Ini berperan penting. Coba kado kita guys, cek klik ya. Coba cek klik gini ya. Oke. Cek klik ya. Nih, ini kalau terkoneksi ini akan bunyi. Rada deket pikon supaya kadangnya. Kadangnya tuh. Oke. Ada ya terkoneksi. Ada itu yang kanan. Tuh, ada jauh. Nah, kita cek satu persatu. Pertama dari sini dulu. Nah, kita jangan fokus ke bagian spool dulu. Nanti kalau di sini udah terkoneksi, baru kita cek ke bagian spool kabel pulsalnya. Nyampe nggak ke pulsar gitu. Nah, kita cek kabel biru strip kuning. Nah, biru strip kuning dari sini aja nih, biar deket. Nah, ke CDA. Biru strip kuning. Nah, sekarang ke sini. Parkir barangnya. Tuh kan, nggak ada biru strip kuning. Tuh nggak ada. Berarti ada yang putus di tengah jalan nih. Kabel biru strip kuning tuh nggak ada. Nah, kalau ke sini tuh kan nyala ya, kadangnya tuh kadangnya. Nah, kalau ke sini mana nyala, nggak nyala, nol. Coba, takutnya ininya kurang pas. Coba ke sini. Oh, ada. Oh, berarti kini dorong mancing. Soket kemarin dorong mancing mana? Longgar takut. Iya. Oh, ada ya? Iya. Berarti biru strip kuning ada, sekarang hijau strip putih sebelahnya. Nah, sini ada, nggak putus. Sekarang yang ke coil, kabel putih strip biru. Sini, mana coil nih? Ada. Nah, selanjutnya masa hitam strip putih. Waduh, jangan-jangan si dia mati. Bisa jadi. Ya, ini masa mau ke bodi batangan oke, ke sini ada ya. Tuh. Sekarang ke aki. Ada. Sekarang ke mesin. Ke mesin ada. Nah, otomatis di bagian kabel ini tidak ada masalah. Ya. Ini ya tinggal 3 masalah lagi nih yang belum kita fokus cari. Pertama, mungkin CDI-nya mati. Dan selanjutnya mungkin di bagian sininya kendor, soket-soketnya kendor. Dan yang ketiga dari spool pulsar, kabel pulsar yang dari spool ini ke bawahnya mungkin ada yang putus di bawah gitu, takutnya kegeser magnet atau apa gitu. Nah, sekarang kita coba putus. Nah, sekarang kita rapatkan dulu di bagian sini, jangan dulu jauh-jauh ya. Nih, ini kesini aja dulu. Nih, takutnya konektor deket tuh. Takutnya konektor di bagian sini pada longgar. Namanya juga kan kabel bodi imitasi, bukan ori. Takutnya kendor. Lokal kan, udori.
Ori lokal ya. Iya. Ori buatan Indonesia. Iya. Tunjukkan Cina ya. Dulu Jepang. Itu Jepang. Atas kan deh kayak mah. Iya kan apa dong? Atas biasa ya di lokal. Lain di gawat tak orang pupu mati. Ora, urip nja. Terus? Bari kucing abdi gosok lah Apa di bawah mana orang bisa? Iya, wah mati pengapian nih. Kita nih mikirin yang oh ya kalau CDI. Coba dicek sedikit. Mudah-mudahan dari soket doang nih, karena soket yang satunya masuk ke dalam nih. Coba ya, di zoom ya. Kabel masa. Nah, tuh. Yo, Kabel metu. masa tuh, bentuk kok. Ya. Dia melorot ke bawah gitu. Namanya juga imitasan. Imitation. Jadi kita masukin lagi nih ke dalam. Takutnya dari soket ini doang nih. Kalau dari soket ini ya ini sekali apa ngerjain. Sekarang kita pasang. Nah, ini dirapet-rapetin semua. Alhamdulillahirobbilalamin dohor ya. Nah, sekarang kita coba nih. Oh, no. Ordenya nih ya. Lah kabelnya mah. Non baut aki mah. Kasuk mungkin. Masuk. Oh, berarti. Kita coba di engkol output dari sini ya. Kayak itu. Oh, masih nggak ada. Oh iya, ada dipasang. Kita mulai dan dipasang. Buka, iya. Udah ngopi lah ya. Coba itu. Nakan lu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi itu bismillah lagi. Cosmical Meltdown. Oh, juga tebak ya. Oh ya, tetap. Iya. Iya, Waduh. Gua CDI ya. Guys. Baru tetap belaka. Koil mau lah, kok dikit. Koil mah. Laka jengkok. Coba soketnya dirapet-rapetin. Tapi nyampe mana ya mau Nyampe. ya? Nyampe nih kiprok. Berarti orang Ini diperiksa nih, tunggu mau. Wah, coba. Yang mana ya? Oh. Wes. Berarti soket-soket aman. Ini udah masuk. Ya, kita lihat nih. Lu tebak ya? Oh, enggak ya. Ya. Bukan ada sing kosong bos dia. Tidak merek apa jengkian ja? New Mac. Kan itu sing iki mah PRT. Oh, semua hal jing saya tapi cuma. Ya. Gila. Nah sekarang kita buka. Coba di dalamnya dikit ya sing ini yang tebal. Takutnya ada yang kegores di bagian kabelnya, kabel pulsar. Sejadi. Coba obeng oleh kembang. Dia kontur keluar getar. Getar. Terus kasus itu kan. Oh, geol dah. Getar. Tembiang mah. Bukan perlu kasus. Harap di belah ta, ana sing komen ning komentar. Tutorial belah mesin Satria 2 tak gitu. Tutor dong. Sebelah sakit ngomong kita lebih duit juga. Waduh. Aja gitu. Wah. Duit mah. Kita dikit. Parah. Tarik buat masalah jeruan aku buku. Belakangnya mir. Cuma ini tidak memurah. Ya, Nanti keluar. Oh, amat pak. Si orang digobang terus geter motor.
Kita ngegetar-getar pada badan. Berarti nggak keterek parah gitu. Parah 100, 100 luhur ya wes. Di lotok speed 140-an. Datang nih gigi silir. Hah? Datang nih silir. Atau regat-regat lagi. Ini garmen kan semutan. Ini bilang ke coba. Ayo. Nah, Bayu ora. Bayu, Gunung Sari. Oh, bukan. Konon. Harganya warna entah. Hah? Warna entah. Aduh. Bayu Kintan. Nih kabel pulsar ini teman-teman. Pulsarnya kayak baru ya? Baru pula. Apa diganti Pak? Yang ori-ori ya. Ori. Tapi ini wis dipapas ya? Ndi? Magnet ya? Oh, ora dipapas. Oke. Wis kuat. Endi? Itu wis dibubut. Iya ta. Iya wis bubut kan. Kita ganti sing ori, dibubut bokor kan. Iya, Bro. bengkel kita, chicken. Nah, untuk buka di bagian sini nih. Buka be. Ini pakai tracker nomor 3 ya teman-teman nih. Tracker nomor 3 ini sama dengan Honda Beat, Mio Sporty. Untuk Scoopy, Matic Honda ini sama trackernya dengan motor ini. Kasih weight dulu. Nah, di sini kita bertujuan untuk mengecek pulsar aja nih. Ya, teman-teman. Obeng lu panjang Mas ya? Ini kan teman-teman ya, coba dikon. Nih ya teman-teman, untuk pulsar di sini. Ini untuk di bagian pulsarnya ini single positif. Di bagian pulsarnya single positif. Nah untuk di bagian single positif yang di bagian pulsarnya, tapi keluarnya dua yang masuk ke CDA, yaitu warna biru strip kuning dan warna hijau strip putih. Ya. Nah untuk biru strip kuning yang keluar ke bagian pulsar,
Nah, untuk biru strip kuning yang masuk ke sini, ini yang ke bagian masa. Ke bagian masa nempelnya. Ini ke bagian masa. Ya, ke bagian body masa di bagian spool. Dan untuk hijau strip putih, ini langsung ke sini. Nah, untuk pengecekannya kayak gini, pakai apometer. Kan? Pak eta coba cari di mana? Terus Bang right seal. seal naon? Eta coba bocor ti burit. Oh, itu mesin CPT. Mau. Iya. Siap. Kita nungguan adem bulan ya mesin. Siap. Nah, untuk pengecekannya kayak gini teman-teman nih. Ini yang dari sini nih. Yang dari soket ini aja nih. Bisa cabut ke sini biar lebih dekat. Nah. Ini ada yang putus di jalan apa enggak maksudnya gitu. Nah. Connect. Nah, sekarang yang hitam yang dari sini. Kalau yang dari kabel yang ke bagian CDA itu kabel biru strip kuning. Ini ke bagian body spool. Ada. Oke. Sekarang yang hijau strip merah. Ini ke pulsar. Ke sini. Ini aduh, ini connect apa enggak? Takutnya putus di jalan gitu. Ada. Ya. Ini sekedar memastikan saja, berarti kabel yang pulsar, kabel 2 negatif dan positif ini tidak putus di jalan. Oke. Ini pasang lagi. Lagian spoolnya juga baru nih. Spoolnya baru satu paket. Nah, sekarang kita pasang lagi. Berarti tidak ada masalah ya di bagian sini. Gitu maksudnya di bagian spool. Sambil kita ngecek spool, ini spoolnya baru. Pasang lagi, bosku. Nah. Batur sekolah ibunya. Heeh. Seangkatan katanya. Sangkatan pertama tak ini mah. Iya tak. Ya dia. Sa to teh ieu. Kedua. Yang ngajar tentang apa ya tak? Nana. Panana. Oh, panana. Ada jangkung. Baru jangkung ya. Eta sebenarnya tentara kesehatan dulu sampai satu tentara. Nah, terus ada saya kan. Satu apa itu? Ada nanti kan. Ibu baru terangan apa? Ibu. Apa ini? Pesan kemarin ya ngapa sidik kena sidik berarti artinya. Apa ini si Incu Sabia di Cikoneng. Menangan ke lulus. Itu lulus sekolah. Ujian baru kawin. Waduh. Lihat tadi tak kawin. Kebayaan. Kayak jalan mana ya tinggi lu ujian ya. Masih kawin. Kawin. Untuk sepinya aman nih tuh, nggak patah. Kalau patah, walaupun patah ya, ini pasti mengeluarkan api gitu. Cuman apinya tidak beraturan. Paling larinya mundur kalau patah. Kalau kana Abang Maman? Ya. Abah Maman? Oh, lu kamar itu ya. Ah. Eta kakak iparna anu gawe di dia. Oh. Mau keur libur ya, mau keur ngabubar ieu mah cenanya. Enggak. Nah, sekarang untuk di bagian sini tidak ada masalah. Sekarang ke sini lagi, teman-teman. Nih. Sekarang soket yang ke bagian sini ini coba dirapatkan, takutnya kendor. Nah, Tina head mah teu nya geus nya. Hah? Teu bocor tina hareup mah. Beuh, mantap ya. Alhamdulillah. Oh, tusilna nu asli jing. Alhamdulillah. Orang bingung eta, seberapa kali 2 kali tidak eta.
Lamun nu asli mah insyaallah. Soalnya orang beberapa kali nggak ganti lamun pakai imitasi eta bocor di pengalaman. Lem segala jerona di lem. Bukan lagi kewalahan di lem edas. Iya. Sampai lu orang ketihan eta. Itu wajar lah. Udah dipasang Kapur. terus kang pasang berdua Nah sekarang soket ini udah dipasang lagi di bagian sepul aman. Sekarang kita coba nih. Kalau masih nggak ada berarti CDA incarannya gitu masalahnya. Tetap nggak ada. Tetap nggak ada tuh. Ini mah kabel yang coil. Tuh aturan besar ya. Trak. Ini nggak ada. Ayat ceprik ayat ceprikan. Samet. Nah. Hai samet. Ayat semet. Lawan ada samet berarti jelas CDA. Oh. Oh ya. Oh, wow. Nah, berarti sasaran kita yaitu CDA. CDA-nya mungkin modar gitu. Nah, sekarang emang motor ini cepet ya. mana? Masih deh, Mak. Saya teh yuk. Heeh. Hari pengapian normal mau Betul. awet. Iya berarti Dia emang juga bisa direkasi ya. Tapi CDA bae. oh, Ya biasa masalah di dia ya. Ada pakai reot. oh iya. Ya biasa di masalahnya kiprok regulator. Jadi pengeluarannya terlalu over. Ya berarti keselolos ya. Ya, jadi tahanan di bagian dia misalkan 13 volt dihantam 20 volt atau jebol. Nah, sekarang kita coba dulu pakai CDA nih yang di dalam semua. Pakai Jupiter dulu, paling jalurnya dong dirubah dulu. Nih. CDA ini tuh. Adik. Nah, CDA pakai CDA kepunyaan Jupiter yang gede nih. Ini arusnya tuh. Oke. Ini ke coil, ini masa, ini 12 volt. Positif negatif. Nah. Oke. Ayo. Soketnya nih. Ceklek. Nah, ini pakai CDI ini dulu. Kabel di oke. Bunting boleh bunting. Gunting kabel tuh. Tanah telah seadap. Kita coba pakai ini dulu nih. Hah? Tegas mo. Banyak dia. Teras mo. Masalah. Naik hajat ya? Hah? Naik hajat isukan. Tidak. Minggu isukan ya. Ambil saya. Anak na. Kuliah ya. Ya. Nah sekarang kita, hah? Di orang mana? Buka itu apa? Oh. Kali ya sih kan girang ya? Hah? Kagilan. Nah sekarang kita cabut aja nih, jangan ngerusak Ringan, bagian Bang. soketnya. Ada Kita yang cabut. Cabut satu persatu. Nah, ini. 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 Nah, oke. Dari sini kita konekkan aja nih. Untuk motor Jupiter ini harus paham dulu jalurnya nih. Kan ini sama-sama CDI DC. Ini
ini output. Nah, ini yang ke bagian coil. Nah, ini ke coil. Ini jalur-jalur kabel kayak gini, ini harus teman-teman hafal ya, harus teman-teman pahami. Jalur-jalurnya harus di luar kepala. Dicatat juga bisa. Nah, ini masa. Ini masa nomor 2. Tunggu sementara aja dulu pengetesan. Nomor 3 ini output kunci kontak. Bongbong. Ini output kunci kontak. Alhamdulillahirobbilalamin. Output kunci kontak untuk motor Satria 2 tak ini orange strip. Siap. Nah, ini tinggal yang ke pulsar positif dan pulsar negatif gitu. Untuk pulsar positif kayaknya yang ini nih. Kalau salah pulsar tinggal dipindah-pindah doang. Ini ke sini. Nanti kita kalau nggak ada percikannya, tinggal kita pindah ini ke sini gitu pulsar. Nah, ini jangan ada yang saling berkaitan, ini harus bisa semua ini. Oke. Ini kuning itu. Mana? Iya mah 0 untuk Jupiter 0 nomor 6. Coba itu. Kontak on. Ceklek. Nah, ini kan nggak pakai aki dulu, jalur kiplok dulu. Coba kita engkol. Bismillahirrahmanirrahim, keluar. Aduh, gitu. Tandar nanya. Mau tandar ke? Nah, sekarang kita pindah pulsar. Kadi kondian. Pulsar pindah yang pulsar aja. Kabel pulsar aja. Ini ke sini. Kalau masih nggak ada, nanti kita cek output dari kunci kontaknya lagi nih dari sini. Coba aduk. Aduh, nyetrum. Ayat tak? Ini ada nih teman-teman nih. Udah ada nih pengapiannya. Nah, gedenya. Nah. Oke. Nah, ini berarti ada. Sekarang kita masukin ke kuil. Nah, sekarang kabelnya Wan. Ngecek nah. Nah. Oh, ada gak? Oh. Mantap. Oh. Oke. Oh. Ada. Sip. Oke, berarti fix dong ya masalahnya di bagian CDA yang bermasalah. Oke, CDA yang bermasalah gitu ya. Nah, sekarang kita nyalain, tapi sebelum kita nyalakan motor ini, saya nggak berani sebelum regulator atau kiproknya diganti. Ya, mana Ki? Kemungkinan besar CDI ini mati diakibatkan oleh arus yang dari spool masuk ke bagian kiprok, output dari kiproknya tahanannya udah lemah. Jadi output dari kiproknya ini oper, masuk ke kunci kontak ke bagian sininya oper. Makanya CDI bisa mati gitu, ya. Nggak takut. Nah, untuk menyalakannya, ini kita low swat aja. Ini secara tidak langsung ini tidak berguna. Nah, cabut aja kayak gini nggak apa-apa. Asalkan
Ini terkoneksi ke sini, jadi low spot tanpa menggunakan spoon. Gitu. Mana bautnya? Bautnya mana ya? Tuh. Kontaknya PN lah. Nah, ini langsung ya, tidak masuk ke bagian kiprok dulu, melainkan pengapiannya langsung ke bagian baterai. Ya. Sekarang kita coba nih, kontak, ceklek. Tuh, oke. Nah, sekarang kita nyalakan, bosku. Jadi lah. Ini sebelum dinyalain ya, walaupun menyala ya, ini hidupnya kan dari baterai low watt. Sedangkan pengisian baterai ini adanya dari sini, dari spool masuk ke kiprok, dari kiprok ke sini, gitu. Ya, kalau tidak ada suplai pemasukan tegangan ke bagian baterai, 2 hari, 3 hari, 4 hari, ini pasti akan habis. Kalau akinya habis, mesin akan mati. Karena tidak ada pemasukan, pengeluaran terus gitu ya. Jadi yang ke bagian spool yang digunakan yaitu kabel pulsar doang, kabel pulsar. Untuk sistem pengapiannya ngambil dari aki gitu. Nah, sekarang kita nyalain. Ini pasti menyala. Ini jangan ada yang terkoneksi nih. Coba selanjutnya irupan. Ini udah menyala ya teman-teman nih. Awas kabel ketembrang. Oke ya teman-teman, barangkali ini sudah jelas, ini sudah menyala, ini sudah ketemu masalahnya. Berarti masalahnya di bagian CDA, diakibatkan oleh kiprok, gitu, diakibatkan oleh kiprok terlalu over, gitu. Ya, ini kalau pakai CDA kepunyaan Jupiter, nyala menyala, cuma nyalanya nggak akan normal. Kenapa nggak bisa normal? Karena untuk titik pengapian CDA Jupiter itu panjang pickupnya beda dengan kepunyaan Satria. Ya, kalau misalkan kita mau menggunakan pengapian atau CDA punya Jupiter, otomatis payahan kon, terus payahan lah gandeng. Kalau kita mau menggunakan pengapian atau CDA kepunyaan Jupiter, mau nggak mau panjang pickupnya harus ngikutin magnet pickup Jupiter panjangnya. Jadi titik pengapiannya pakai Jupiter gitu. Oke, ya, barangkali bisa dipahami. Nah, sekarang kita coba cek tegangan di bagian baterai. Coba on. Nih. Masuk ke DC. Ini harus hati-hati nih, takut CDA saya nih nanti mati lagi nih. Coba hidupin. Langsam. Ya, pasang positif negatif. Sama ya dia.
Aduh, langsamnya kurang gede, nanti gedein dulu. Coba kak. Coba kak. Ya. Pasang. Tempel ke, ada yang kesnya. Terus deh. 12 volt. Tuh, 59 semakin turun semakin habis. Nah, kita coba pakai kiprok. Ini harus masuk, kalau over langsung cabut. Nantinya ke bagian CDA akan mati gitu. Walaupun akinya masih ada gitu. Pasang. 12, tapi ini enggak. 13 untuk pengisian normal. Pengisian normal 13. Coba dia taikan RPM gas rada. Over enggak? Gas. 4. Ya, untuk pengisian ini normal di 13 sampai 14. Untuk normalnya kan stasioner di 13, 12 ke atas. Saat di player di angka maksimal, di angka toleransi 15, nggak boleh dari 15. Kalau 15 lebih dari 15 nanti efeknya akan merusak ke bagian CDA, terlalu over karena pengeluarannya. Nanti akan kembung, akan cepat hamil ke bagian baterai gitu ya. Nah, lantas kenapa CDA ini kok bisa mati gitu ya? Sedangkan untuk pengisiannya normal, berarti kiprok ini secara tidak langsung normal kan untuk pengisiannya ya. Di angka 12 stasioner ke 13, saat di player naik ke 14, maksimal 15. Bahkan ini cuma 14, nggak nyampe 15. Secara logis kan untuk pengisian normal gitu, tidak melampaui batas gitu ya. Berarti ini masalahnya kok bisa mati di bagian CDA. Nah, kemungkinan bisa jadi daripada kualitas CDA ini sendiri jelek gitu, kualitas CDA-nya. Nah, ini modelnya yang kayak gini nih, transparan nih. Ini CDA yang mati ya. Untuk yang punya motor nih, ini masalahnya di bagian CDA. Ini kebuktiannya pakai CDA kepunyaan saya, punya Jupiter, ini torque chair gitu ya. Oke, tinggal beli CDA yang kualitasnya oke gitu, insya Allah aman. Untuk pemakaian CDA bebas, pakai CDA apapun bisa gitu. Mau CDA kepunyaan Mio Sporty, Mio Bulan, Jupiter, Pega Jet Air, pokoknya mau Honda Beat ya, mau pengapian apapun itu, yang penting CDA-nya DC gitu ya. Paling nanti wajib atur pulsar. Kalau misalkan kita mau gunakan CDA kepunyaan Beat, misalkan Beat kan DC ya, terus lebar panjang pick up-nya yaitu kalau nggak salah Beat itu 38 ya, 38 sama dengan Karisma. Kalau saya sama dengan Karisma, jadi mau nggak mau pick up di bagian magnetnya ini harus diperpanjang, pick up di bagian magnetnya diperpanjang gitu ya, jadi 38 gitu. Intinya pakai CDA apapun bisa gitu. Yang penting DC sesama DC, paling tinggal atur pick up. Oke ya. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, sharing di video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi edukasi bagi kita semua. Nah, di sini sebelumnya saya minta maaf jika ada kesalahan dalam segi praktek atau cara perbaikannya, dan dari segi ucapan jika ada salah-salah saya minta maaf, karena saya manusia biasa, tidak luput salah dan lupa gitu ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.